jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, menjadi dewasa dalam Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat 3 dan yang keempat. Demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Bapak Ibu Saudara, salah satu ukuran dari kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk menerima perbedaan di antara sesama saudara seiman di dalam Kristus. Orang yang belum dewasa akan lebih suka untuk memikirkan dirinya sendiri dan sukar untuk memahami orang lain. Oleh sebab itu, sulit bagi dirinya untuk menerima perbedaan. Kedewasaan ini bukan hanya menyangkut kematangan jiwa, namun juga dalam hal kematangan rohani. Oleh sebab itu, orang yang dewasa rohaninya akan mampu untuk saling menerima dan menghargai perbedaan di antara saudara seiman, dan tidak akan membiarkan perbedaan yang sepele mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Bahwasanya kedewasaan rohani berkaitan dengan kemampuan untuk menerima perbedaan. Hal tersebut nampak dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang ia tulis di dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga. Rasul Paulus menyebut orang yang tidak dewasa rohaninya sebagai manusia yang duniawi. Ketidakdewasaan ini nampak di dalam perselisihan dan iri hati di dalam jemaat Korintus. Sebagai akibat, jemaat tidak hidup di dalam kesatuan. Sebagian berkata bahwa mereka adalah dari golongan Paulus, dan sebagian lagi berkata mereka adalah golongan Apolos. Itulah yang telah terjadi di dalam gereja Korintus itu. Sebagaimana perpecahan oleh karena ketidakmampuan untuk menerima perbedaan, itu adalah bukti dari ketidakmatangan rohani. Demikian pula kesanggupan untuk menerima perbedaan merupakan tanda dari kedewasaan rohani. Pertanyaannya, sudah dewasakah kerohanian kita? Dan apakah bukti dari jawaban kita tersebut?
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku menyadari bahwa Engkau menghendaki agar diriku semakin hari semakin bertambah dewasa secara rohani. Kedewasaan yang dibuktikan melalui kesediaanku untuk memahami orang lain dan menerima perbedaan di antara sesama. Engkau telah menjadi teladan dengan menerima diriku apa adanya dan mengasihi diriku yang tidak sempurna ini. Ya Tuhan, tolonglah diriku agar aku sanggup mengikuti jejak keteladanan hidup-Mu dan bertumbuh di dalam kedewasaan sampai orang dapat melihat wajah-Mu di dalam hidupku. Mampukan aku untuk menerima dan menghargai saudara-saudara seimanku yang berbeda dengan diriku, sehingga dengan demikian aku dapat membawa kesatuan di antara umat-Mu. Kembali aku berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan padaku hari ini. Aku ingin mengisi hari ini sebagai waktu yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, aku memohon tuntunan-Mu bagi diriku agar aku senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jagalah diriku agar aku tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Lindungilah diriku dengan kasih setia-Mu dan luputkanlah aku dari semua yang jahat. Berikan kepadaku hikmat-Mu agar aku sanggup membuat keputusan-keputusan yang benar. Dan jadikanlah diriku saksi-Mu dimanapun aku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolongku, aku berdoa. Amin.